Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengganti karet boot pada mobil Kijang. Pertama kita lakukan adalah kita berikan tanda pada skrup dengan menggunakan tip-pack ya teman-teman, supaya nanti pada saat pelepasan kita tidak harus pouring. Pertama kita menggetok-getoknya, karena saya mengira tidak harus melepaskan ban, sudah bisa, ternyata memang harus dilepaskan untuk roda ban tersebut. Lalu kita kendorkan untuk setiap bautnya. Ini setelah diketok-ketok tadi ya teman-teman. Setelah diketok-ketok, maka baut daripada bolsenya itu turun, dan ini kita longgarkan untuk melepaskan baut tersebut. Kita putar, kondisinya juga lumayan lama untuk penggantian karet boot tersebut. Kemarin kita sudah membelikan karet boot tersebut lewat online murah, satu pasang hanya sekitar 30.000 sekian, nggak nyampe 40.000. Itu sudah gratis ongkir. Dan ini pada saat pengerjaan memang kondisi di rumah saya juga lumayan jauh untuk ke tokonya, jadi ini memang peralatan juga seadanya, dan kebetulan ini juga menjelang lebaran, jadi memang kondisi tokonya mungkin juga sudah pada tutup. Sebelum kita memasang karet boot tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan grease untuk kita kasih pada power steering tersebut. Gunakan grease yang baik ya teman-teman, ini jangan ditiru, ini hanya grease seadanya, seadanya aja. Saya menggunakan yang bening atau yang berwarna biru itu ya. Nanti ini harus kita bersihkan dulu. Ini kita menggunakan WD supaya untuk debu-debunya hilang, lalu kita lap. Setelah kita gunakan WD, baru kita kasih grease lagi untuk memaksimalkan pada saat penggantian karet boot tersebut. Jadi kita bekerja satu kali saja, kita sudah menyelesaikan banyak tugas. Dan ini yang satunya sudah selesai, ini tinggal karet boot yang kanan. Kita coba gerak-gerakan. Kalau sudah lancar berarti sudah cukup, tetapi kalau masih ada gerdek-gerdek atau seretnya, alangkah baiknya kita bersihkan lagi. Kita masanya mudah, ini kita masukkan, langsung kita pasang untuk kabel tisnya. Ini kabel tis yang bekas, yang besar. Untuk yang kecil karena dulu tidak ada, ini sementara kita pasang yang besar dulu, nanti yang kecil nyusul. Kalau kita kasih kawat kurang pas, kalau beli memang kondisinya juga lumayan jauh untuk pergi ke bengkel, jadi sementara kita pasang yang besar dulu, kita tarik menggunakan tap. Setelah selesai, berarti ini cukup. Kita cek, kita gerak-gerakan, kalau sudah oke berarti nanti, karena di sini cukup kotor, nanti kita bersihkan sekalian menggunakan sabun. Itu untuk peleknya sebagai pengaman, supaya jikalau dongkraknya anjlok itu akan menimpa pelek tersebut, tidak menimpa si bengkelnya. Karena ini kita sudah mencopot ball jointnya, sekalian kita kasih pelumas di dalam karet tersebut. Kita lepas sepi penguncinya. Ini menggunakan obeng kecil yang runcing, hati-hati
pada saat pembukaan karet pengunci tersebut, karena kondisinya memang licin dan juga rawan. Ini kondisinya juga lumayan seret, ini perlu kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, nanti kita akan memberi grease pada area tersebut. Secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Coba kita gerakkan. Kalau sudah lancar berarti memang sudah cukup. Dan ini di bagian karetnya kita bersihkan untuk grease yang lama. Kita kasih lagi grease yang baru secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak nanti grease tersebut akan keluar. Kita pasang kembali untuk spi penguncinya. Ini cukup mudah ya teman-teman, karena ini saya juga bukan bengkel, ini hanya berburu saja di YouTube untuk tutorialnya. Kebetulan di rumah juga ada kunci, juga ada waktu, itu kita daripada ke bengkel, kita juga mendapatkan ilmu, iseng-iseng mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Ini sudah terasa enteng. Selanjutnya kita pasang spi pengunci untuk yang bagian paling kecil. Ini juga mudah. Tetap berhati-hati untuk teman-teman. Pada saat pemasangan spi pengunci tersebut, jangan sampai karetnya itu robek terkena tusukan daripada obeng yang kita pergunakan. Ini sudah cukup ya teman-teman. Kita bersihkan, kita lap-lap. Kita gunakan WD juga karena dimungkinkan di situ ada pasir atau gram-gram yang menempel, maka kita bersihkan. Kita gunakan oli supaya baut drum tersebut awet dan juga mudah pada saat mau dikencangkan atau dikendorkan kembali. Tetap hati-hati. Dan ini kondisinya sudah kita cuci ya teman-teman. Setelah kita cuci, kita pasang kembali. Kita tunggu kering dulu, pasang kembali. Juga kita semprot menggunakan WD supaya untuk kotorannya tidak masuk ke dalam drumnya tersebut. Jangan lupa pada saat pemasangan tersebut tetap kita perhatikan bagian yang kita corek menggunakan tip X. Pada area sini juga kita gunakan pelumas supaya nanti pada saat pemasangan kita tidak kesulitan untuk memasukkannya. Kita gunakan oli juga atau pelumas supaya mempermudah pada saat pemasangan baut juga pengencangan baut. Jangan ditiru pada saat pengetukan ini dari bawah, karena setelah saya ketuk-ketuk ternyata ada peok. Tetap kita gunakan perasaan saja. Nah, kita oklek-oklek baru bisa kita pasang. Tidak harus diketok-ketok. Kalau pas pelepasan memang harus diketok karena sulit kalau tidak diketok, atau minimal kita menggunakan tracker, karena di sini saya bukan bengkel ya, jadi tidak punya tracker. Dan juga untuk kondisi dongkrak ini saya menggunakan dua dongkrak untuk antisipasi saja bila mana dongkrak yang satu tidak kuat, saya menggunakan dua dongkrak. Kita kencangkan, jangan lupa kita pasang spi penguncinya.
pastikan sudah kencang dan sesuai dengan coretan yang kita coret tadi. Ini pemasangan spinya ya teman-teman, dan ini kondisi setelah kita pasang. Baik teman-teman,